Menantu Super. Bab 2601-2610. Bab 2601 sebuah gadget jatuh dari langit. Dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, itu seperti mata kecil, tetapi tiba-tiba bendungan itu meledak, dan air Wanjun datang tiba-tiba. Ledakan. Meledak di udara. Bahkan di atas permukaan tanah masih terdapat pasir dan batu yang berterbangan, bahkan banyak atap yang roboh dan pepohonan tumbang. Jika Du Yisheng, Ning Yue, dan ahli lainnya tidak bergabung untuk segera mendukung perisai tersebut, saya khawatir banyak orang di tempat itu akan terpesona. Di udara, saat Han Sanqian meledak, detik berikutnya, seluruh sosok Han Sanqian melesat ke depan seperti roket yang melaju. Sikat, energi hijau yang tampaknya sangat kuat langsung dipatahkan oleh sosok Han Sanqian. Wow, sudah di atas langit. Melihat kembali ke langit, saya melihat udara hijau di bawah telah pecah, dan sebuah lubang besar tiba-tiba dibuat oleh sosok Han Sanqian. Segera, udara hijau mulai menghilang secara bertahap. Di darat, setelah semua orang lolos dari serangan gelombang udara, mereka tertegun sejenak, lalu meraung seperti guntur. Tampan. Kerumunan di tanah meledak. Murid yang tak terhitung jumlahnya sangat bersemangat. Ya Tuhan, aku tahu pemimpin aliansi kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Cara dia meledak begitu keren. Ya, dia hanyalah dewa laki-laki di hatiku. Adapun yang disebut dewa sejati lainnya, biarkan mereka masuk neraka. Pemimpin keluargaku adalah satu-satunya dewa di hatiku. Sekelompok murid perempuan dari Istana Baguyo, meskipun wajah mereka sedikit memerah, mau tidak mau mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Han Sanqian di atas mereka. Dasar mesum, sayangku. Zhong Beihai memandang ke langit dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat pertama kali bertemu Han Sanqian di sebuah restoran, saya beruntung karena saya tidak memiliki kepala yang kuat. Seperti yang diharapkan, saya mengakui kesalahan saya ketika mendengar takdir. Kalau tidak, begitu saja, aku mungkin akan berubah menjadi babi dewa terbang. Itu sangat menakutkan dan berdarah bagi neneknya. Kering. Du Yisheng juga menahan napas, meskipun dia terlihat tenang dan diam, tampak tenang. Tapi nyatanya, hatinya sudah kacau balau. Apakah ini? Apakah kemampuan Han Sanqian yang sebenarnya? Bergantung pada. Lalu dia berkelahi dengan dirinya sendiri di restoran. Tiba-tiba, Du Yisheng terdiam. Dia mendapatkannya. Energi yang keduanya meledak sebelum dan sesudahnya benar-benar berbeda. Sederhananya, dalam pertarungan restoran hari itu, yang dia hadapi bukanlah Han Sanqian yang asli sama sekali, atau dengan kata lain, Han Sanqian tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Menentangnya sama sekali. Jika dia menghadapi Han Sanqian sekarang, dia yakin Du Yisheng tidak akan pernah bisa berdiri di sini tanpa terluka. Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia akan menjadi cacat. Tuan-tuan, Du Yisheng tersenyum dan memuji dalam hatinya. Meski berulang kali saya provokasi karena salah paham, nyatanya dia berbelas kasihan kepada saya. Jika ini bukan perilaku seorang pria terhormat, apalagi yang bisa dia lakukan? Lu Yuan dan yang lainnya juga menatap kosong ke langit di atas, terdiam sesaat. Mereka awalnya tinggal di pavilion Blue Mountain di puncak Blue Mountain dan jarang keluar. Meski mereka bisa mendengar tentang tindakan heroik Han Sanqian, mereka jarang mendapat kesempatan untuk melihat kemampuannya yang sebenarnya. Meskipun terakhir kali kami bertemu satu sama lain di pegunungan, bertemu lagi sekarang masih terasa menegangkan dan mengasyikkan. Dan kali ini dibandingkan terakhir kali, mereka bahkan lebih takjub. Apakah ini Han Sanqian di masa kejayaannya? Lu Yuan menatap Han Sanqian dengan cermat, tidak percaya. Dewa yang luar biasa, tidak heran dia disukai oleh wanita itu. Meskipun ini hanya kompetisi kekuatan internal tanpa terlalu banyak mantra mewah. Tapi hal-hal sederhana dan lugas ini adalah tampilan kultivasi yang paling murni. Ya, mantra dan ilmu pedang yang mempesona mungkin dikaitkan dengan misteri metode ini, tetapi kekuatan internal adalah hal yang paling mendasar bagi seseorang. Dan apa yang baru saja ditunjukkan Han Sanqian tidak diragukan lagi menjelaskan kepada semua orang bahwa tingkat budidaya kekuatan internalnya yang paling primitif, adalah landasan fundamental dari postur terkuatnya. Dibandingkan dengan yang lain, para murid pavilion Blue Mountain jelas melihat lebih teliti dan akurat, tentu saja, mereka bahkan lebih dikagumi secara diam-diam. Meskipun ada kelompok master dari keluarga Lu di Blue Mountain, mereka pasti akrab dengan master, tetapi pengembangan kekuatan internal yang mendalam seperti itu juga jarang terjadi pada mereka. Kaca. Tiba-tiba, saat semua orang memusatkan perhatian mereka pada Han Sanqian yang agung di langit, bayangan hitam jatuh langsung dari langit. Kemudian mendarat tepat di tengah tanah,
menimbulkan debu dan asap kemana-mana. Sekelompok orang tiba-tiba terkejut dan melihat ke samping. Bab 2602 Bayi Ginseng lahir. Debu dan asap mengepul di tanah, sehingga sulit untuk melihat apa yang jatuh. Tapi ada monster gas hijau sebelumnya, dan semua orang takut monster di dalamnya akan jatuh. Mereka ingin maju untuk menonton, tapi mereka tidak berani terlalu dekat. Segera, kerumunan semakin banyak, hampir 3 tingkat di dalam dan 3 di luar. Pada saat ini, debu dan asap mulai menghilang, dan benda-benda di tanah di tengah mulai terlihat semakin banyak. Aduh, sial, kamu membunuhku. Di saat yang sama, makhluk itu juga mengeluarkan jeritan kesakitan yang sangat tertekan. Persetan, Paman, Han Sanqian, jika kamu tahu ini aku, kenapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan? Ibumu, oh, astaga. Saat kutukan terus terdengar, debu menghilang, dan makhluk berwajah abu-abu, seukuran labu, berdiri dari tanah dalam depresi berat sambil menggosok pantatnya. Ketika mereka melihat hal ini, beberapa orang ketakutan dan panik, sementara yang lain mengerutkan kening, jelas otak mereka sedang mengalami badai. Seolah sadar sedang diawasi sekelompok orang, gadget tersebut langsung merasa tidak puas dan berkata, "Sial, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria tampan itu mendarat? Yah, kecuali kalian berdua, hehe." Saat Xiao Bao memfokuskan pandangannya pada Ning Yue dan Xiu, ketidakpuasan di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh senyuman konyol di wajahnya. "Kamu adalah..." Ning Yue hanya bisa sedikit mengernyit saat melihat gadget ini. Tampaknya selalu familiar, tetapi tidak selalu. "Aku, sial, bukan. Kamu tidak mengenaliku." Makhluk kecil itu tertegun sejenak, lalu menepuk kepala kecilnya, "Sial, lupakan ini, aku terlihat sedikit berbeda sekarang dari sebelumnya. Ah, meski ini tidak mempengaruhi ketampananku. Akulah bayi ginseng itu." Saat dia mengatakan ini, gadget itu menunjuk ke dadanya. "Ginseng sayang, apakah kamu bayi ginseng?" Kedua wanita itu tercengang hampir pada saat yang bersamaan. Walaupun gadget ini memang agak mirip dengan ginseng baby, namun sebenarnya agak berbeda. Dulu, bayi ginseng benar-benar terlihat seperti ginseng, tapi sekarang, dilihat dari manapun, terlihat seperti lingkaran di atas dan lingkaran di bawah. "Labu, hehe, dijamin palsu," ucap ginseng baby sambil tersenyum percaya diri. "Tapi, sekarang, bagaimana? Xiu juga masih muda, jadi tidak perlu menahan kata-katanya. Dia bertanya-tanya, "Kenapa kamu terlihat seperti bayi labu? Lihat wajahmu, berapa bulatnya." Sekarang, begitu kata-kata ini keluar, senyum percaya diri bayi ginseng itu membeku di wajahnya, mengira dia menyentuh wajahnya sementara semua orang tidak memperhatikan. Iya, kerennya apa? Belum lagi wajahnya yang bulat seperti pancake, bahkan kepalanya yang bulat seperti bola. Tampan. Dari mana dia datang? Saat itu, ginseng baby merasa dunianya telah berhenti. Pesona, yang terpenting pesona ya, betul. Ginseng baby tiba-tiba menemukan alasan untuk membuat dirinya mati rasa, bukankah pesona gagahku masih ada? Sedangkan untuk wajahku, tumbuh, masih tumbuh. Sedikit lemak bayi adalah hal yang normal. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru saja menghadapi pemimpin aliansi? Ning Yue tiba-tiba teringat bahwa jika monster di udara hijau adalah bayi ginseng, maka tentu saja, orang yang baru saja menyerang Han Sanqian juga adalah orang ini. "Pria, hei, bagaimana? Itu kamu, luar biasa kan?" Saat dia menyebutkan ini, bayi ginseng itu menjadi bersemangat. Pandangan itu memberi saya rasa percaya diri bahwa saya bisa mengalahkan lawan yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Apakah makhluk kecil ini adalah monster di udara hijau di langit tadi? Ini. Bayi ginseng itu berpura-pura keren, dan terlihat jelas masih ada yang membelinya. Setidaknya Du Yisheng dan Lu Yuan, yang belum pernah melihatnya, semuanya terkejut. Lagi pula, dengan monster yang begitu kuat yang bahkan bisa menghadapi Han Sanqian di udara begitu lama, bagaimana aku bisa benar-benar ada hubungannya dengan makhluk kecil seperti labu di depanku ini? Benar, ini aku. Mendengar keterkejutan orang lain, bayi ginseng itu sangat bangga. Pada saat itu, Fang Buddha berdiri di pusat dunia. "Bagaimana mungkin kamu? Kamu tidak. Ning Yue sedikit tidak bisa merenung, atau dengan kata lain, dia tidak bisa menerima kenyataan. "Hei." Ginseng baby tersenyum misterius, ingin tahu apa yang terjadi. Dan hampir di saat yang sama, Han Sanqian juga mendarat. Bab 2603, membalikkan labu kecil. Melihat Han Sanqian, kegembiraan dan senyuman di wajah pria ini tiba-tiba menghilang,
dia memalingkan muka dan masih bisa mendengus dengan hidung tanpa ujung hidungnya. Pemimpin aliansi. 3000. Begitu Han Sanqian mendarat, sekelompok orang memanggilnya dengan hormat, sepenuhnya tunduk pada keberanian Han Sanqian sekarang. Han Sanqian mengangguk sedikit pada saat ini, bayi ginseng itu mendengus dingin lagi, dan suaranya menjadi sangat tinggi. Jika kamu bersenandung lagi, hidungmu hampir hilang. Han Sanqian tersenyum lembut selama konfrontasi di udara, pria itu membuka mulutnya dan Han Sanqian mengenali suaranya. Namun, melihat anak ini ingin bermain, saya langsung bermain dengannya. Meski akhir ceritanya tidak mengejutkan Han Sanqian, kekuatan dahsyat yang ditunjukkan bocah ini barusan masih mengejutkan Han Sanqian. Berhentilah berpura-pura bersikap baik di depanku, Jalang. Jika batu dewa api milikku tidak diambil olehmu Jalang, menurutmu apakah mungkin bagimu untuk menyombongkan diri di depanku? Ginseng Baby menoleh ke samping. Teriak dengan ketidakpuasan. Han Sanqian tersenyum tak berdaya, jika kamu tidak memakan begitu banyak harta langkaku, apakah kamu akan sekuat kamu sekarang? Sial, untung kamu tidak memberitahuku, tapi aku marah saat kamu mengatakannya. Kamu bilang kamu bajingan sangat buruk dalam menanam, jadi kamu menanam 4 labu berbentuk aneh di sebelahku. Itu karena aku menyedotnya. Terlalu banyak labu yang pecah. Auranya telah berubah menjadi labu sialan itu. Bayi ginseng itu tiba-tiba menjadi marah dan berteriak dalam depresi berat. Off. Ketika dia mendengar tangisan bayi ginseng dan penampilannya saat ini, Siyu tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya dia, tapi Ning Yue dan orang lain di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam. Cukup memalukan untuk ditertawakan oleh banyak orang, tetapi juga untuk ditertawakan oleh seorang wanita cantik. Ginseng Baby tidak tahan, apa yang kamu lakukan? Lihat dirimu. Bayi ginseng itu, pemimpin aliansi mengeluarkan banyak benih, tapi apa yang dia tanam di tanah adalah itu ditanam oleh Qin Suang dan aku. Ning Yue mencibir dan mengangkat tangannya untuk menyatakan pengakuan kesalahan. Jadi, Qin Suang dan aku adalah penyebab utama yang menyebabkanmu menjadi seperti ini. Aku minta maaf padamu, tapi... Puff, hahaha. Sebelum Ning Yue bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berdiri tegak. Tidak ada yang salah dengan penampilannya saja, tapi jika digabungkan dengan fakta bahwa wajahnya penuh dengan keluhan dan dia menjadi seperti ini karena terlalu banyak makan labu, itu menjadi cukup lucu. Jadi Ning Yue tidak hanya kehilangan ketenangannya dan tertawa sampai perutnya sakit, tetapi juga murid istana Baguyo lainnya dan semua orang yang mengenalnya sebelumnya tidak bisa menahan tawa. Hal ini membuat bayi ginseng tersebut sangat malu hingga ingin mencari celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Lagi pula, aku tidak peduli, itu semua salah Han Sanqian. Ini salah nenek, Han Sanqian, kamu dan aku tidak cocok, ya. Setelah pria itu selesai berbicara, dia dengan sengaja membuat alasan seperti itu dan berjalan keluar dengan pantatnya di atas punggungnya. Namun, baru beberapa langkah, bayi ginseng itu tiba-tiba berbalik, di mana istriku? Aku pingsan olehmu, dan kamu masih ingin bertanya kemana aku pergi. Han Sanqian tertawa pelan. Aku meledakkanmu. Bayi ginseng itu tertegun, jelas tidak mengharapkan ini, apakah itu mungkin? Jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada salah satu dari mereka. Semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kata Han Sanqian. Ginseng Baby menoleh ke belakang dan melihat semua orang mengangguk, merasa sedikit bersalah sejenak, apakah dia baik-baik saja? Di mana dia? Aku ingin melihatnya. Dia baik-baik saja, dia baru saja pingsan. Saya sudah mengatur seseorang untuk merawatnya. Sekarang, haruskah Anda menjelaskan kepada kami apa yang terjadi saat itu? Han Sanqian mengatakan ini, meskipun senyum di wajahnya masih ada. Dia masih di sana, tapi matanya jelas sangat serius. Ginseng Baby terlihat sedikit bersalah di matanya, dia menjadi tenang dan mulai menggambarkan situasi saat itu. Kemudian, bab 2604 bayi ginseng kembali. Setelah Han Sanqian dan 3 orang lainnya menanami kembali tempat pemeliharaan mayat dengan segala jenis harta langka, seluruh tempat pemeliharaan mayat hanyalah tempat berkumpulnya energi spiritual untuk bayi ginseng. Selain itu, di bawah pengaruh air yang lemah, tempat penggembalaan jenazah itu sendiri memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu, bagi bayi ginseng, siklus pertumbuhan yang semula memakan waktu setidaknya bertahun-tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun, tiba-tiba memendek secara tak terduga.
Toh bayi ginseng juga terbuat dari jenis tumbuhan khusus, sehingga ikut terpengaruh oleh tanah jenazah dan tumbuh pesat bersama harta langka dan langka itu. Namun inti masalahnya adalah ledakannya. Penyebab ledakan tersebut jelas kelebihan energi. Awalnya, saya bisa mencerna semua energi Anda, tapi masalahnya adalah saya kehilangan batu dewa api, jadi kebutuhan energinya berkurang banyak. Terlebih lagi, ditambah dengan keserakahan dan kerakusan bayi ginseng, kelangkaan dan kekuatan harta langka itu jauh melebihi imajinasinya. Dia berpikir bahwa semakin banyak semakin baik, jadi wajar saja semua yang ada di tempat pemeliharaan jenazah diterima. Ini seperti meminum anggur dengan kemurnian tinggi. Benar-benar harum dan kuat ketika diminum. Bahkan jika Anda tidak mabuk di dunia ini, saya akan mabuk. Tetapi ketika alkohol menjadi lebih kuat, itu akan sampai ke kepala Anda. Hal yang sama berlaku untuk bayi ginseng ketika mereka memakan harta langka itu. Dia merasa nyaman saat memakan harta langka yang kuat, tetapi ketika benda itu diubah menjadi energi spiritual, orang ini tidak dapat menahannya lagi. Meledak. Setelah itu, itulah pemandangan yang dilihat semua orang. Ketika dia melayang ke langit, dia melihat Han San Qian. Hal tentang batu dewa api selalu ada di pikirannya. Dia tidak bisa menahan perasaan jahat untuk sementara waktu. Dia harus memberi Han San Qian pendidikan yang baik. Di saat yang sama, dia juga mencoba kemampuannya sendiri setelah terlahir kembali. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Han San Qian terdiam. Dan Anda bisa makan begitu banyak hingga Anda bisa meledak sendiri. Artinya, area penggembalaan mayat tidak cukup besar. Jika dibuat beberapa kali lebih besar, bukankah orang ini akan mampu meledakkan seluruh pulau? Han San Qian seperti ini, belum lagi yang lain setelah tertegun, semua orang merasa lucu dan pada saat yang sama sangat terkejut. Pasalnya, pengalaman bayi ginseng juga mengungkap fakta yang sangat besar. Begitulah betapa berharga dan ajaibnya harta langka Han San Qian. Jelas sekali, Han San Qian juga melihat reaksi semua orang dan tersenyum lembut, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu sangat bebas? Bagaimanapun, dalam 5 hari ke depan, saya akan memiliki banyak pil yang terbuat dari harta langka setiap hari. Akan meminumnya keluar. Mari kita bicarakan dulu, yang terkuat yang bertahan hidup. Begitu kata-kata itu keluar, saya bisa mendengar gelombang, saya condong, datang dari kerumunan detik berikutnya, kerumunan itu bubar, dan semua orang mulai berlatih dengan jujur dan tidak sabar. Ning Yue tersenyum tak berdaya, hadiah sepertinya selalu menjadi cara terbaik untuk memotivasi orang. Han San Qian mengangguk sambil tersenyum dan menatap bayi ginseng itu, Qin Suang ada di kamarku, silakan datang. Setelah mengatakan itu, Han San Qian berencana pergi ke tempat penggembalaan mayat untuk membersihkan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, bayi ginseng itu menghentikan Han San Qian, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Apakah ada yang salah? Han San Qian tertegun. Di mana putrimu? Meski wajahnya keras, apa yang dilihat Han San Qian di mata bayi ginseng itu penuh ketakutan. Han San Qian tersenyum lembut, membawa Ning Yue dan Mo Yang, bangkit dan berjalan menuju tempat jenazah dibesarkan. Beberapa hari berikutnya, Han San Qian mulai sibuk dengan tertib. Bahkan, dia adalah orang yang selalu bermain, menghilang. 5 hari, bagi orang lain, meski dengan bantuan berbagai pil, jelas bukan waktu yang cukup. Ini juga yang menjadi kekhawatiran sebagian besar murid. Jelas sekali, akal sehat semacam ini sangat merepotkan orang, tetapi dalam kasus Han San Qian, akal sehat ini tidak ada sama sekali. Bagi Han San Qian, hal-hal ini sudah menjadi pertimbangannya. Jadi Lu Yuan dan yang lainnya menemukan sesuatu yang sangat aneh pada periode waktu berikutnya. Semua orang dari aliansi misterius tiba-tiba menghilang. Sepertinya menghilang dalam semalam, bahkan tidak meninggalkan jejak. Bahkan Han San Qian hanya terlihat sibuk di tempat penggembalaan mayat di pagi hari. Dalam keputusasaan, Lu Yuan mengira dia sedang bermimpi. Dia juga mencoba mencari ke seluruh pulau, tetapi masih tidak dapat melihat siapapun. Pada saat itu, dia bahkan mulai meragukan hidupnya. Kemana perginya orang-orang? Bab 2605, Budidaya Nasional. Lu Yuan sama bingungnya dengan orang-orang dari aliansi misterius atau istana Tianji dan lainnya, tetapi setelah kebingungan singkat itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Dunia energi spiritual yang lebih berlimpah, serta keuntungan abnormal dari perbedaan waktu yang sangat besar, sekelompok orang seperti nektar setelah pertemuan yang lama, tergila-gila padanya, dan kemudian menutup mata mereka untuk bermeditasi dan berlatih, dan tidak pernah membuka mata mereka. Mata lagi. Han San Qian juga bisa berlatih, tetapi seringkali dia sibuk dengan hal lain.
Selain menyempurnakan ramuan di dunia kitab surga, Han Sanqian juga harus melatih muridnya. Tentunya di antara murid-murid ini, selain Ziking yang teridentifikasi, ada juga orang-orang dekat dengannya seperti Qin Shuang, Mo Yang, Dao 12, Liu Fang, Ning Yue, Jiang Hu Bai Xiaosheng, dan Wang Ximin. Mereka tidak hanya memiliki hubungan emosional dengan Han Sanqian, tetapi juga tangan kanan Han Sanqian, tingkat kultivasi mereka secara langsung mempengaruhi urusan aliansi. Tentu saja, ada juga magang kecil yang paling penting di sini. Han Mian. Gadis ini bersikeras untuk berlatih dengan ribut, mengatakan bahwa dia akan mampu melindungi ayah dan ibunya di masa depan. Apa yang bisa dilakukan Han Sanqian terhadap putrinya? Han Sanqian hampir mengajari semua orang semua yang dia miliki. Selain menggunakan energi kekacauan dan ramuan untuk membantu semua orang meletakkan fondasinya, pada saat yang sama, dia juga menyerahkan teknik Tianyin, teknik ilahi Wuxiang, dan bahkan teknik pedang berat kepada beberapa orang. Adapun langkah ilahi Taiksu tingkat tinggi, teknik mental Taiyan, formasi pedang, kutukan 4 jiwa Beiming, Del. Han Sanqian juga mengajarinya. Namun kenyataannya, dengan tingkat kultivasi mereka saat ini, pembelajaran menjadi sangat sulit. Hanya Qin Shuang yang menggunakan pedang dewa penekan iblis yang diperoleh Han Sanqian di kuil untuk menahan hujan pedang di langit. Meskipun dia tidak dapat mencapai ranah Han Sanqian dan Lu Ruoxin, dia masih cukup kuat untuk mengintimidasi semua orang. Terlebih lagi, ketika lelaki tua itu mengajari Han Sanqian seni epi, dia juga ada di sana, jadi dia secara alami menguasainya dengan cepat. Dia bahkan mempelajari teknik Han Sanqian lainnya dengan sangat cepat. Teknik ilahi Wuxiang awalnya berasal dari Sekte Void. Sebagai murid sejati dari Sekte Void, tidak mengherankan jika dia mempelajarinya. Namun, dia juga bisa menguasai Taiksu Divine Steps dan Taiyan Mental Teknik dalam waktu singkat. Meski tak sebaik Han Sanqian, itu sudah cukup membuat Han Sanqian menghela nafas. Bagaimana Han Sanqian tahu bahwa Qin Shuang sendiri juga memiliki tubuh emas Dewa Binatang Xiaobai, dan bakatnya luar biasa, jadi pembelajarannya tidak jauh lebih buruk daripada Han Sanqian. Satu-satunya kelemahan adalah Qin Shuang tidak pernah mampu menguasai kutukan 4 jiwa Beiming dengan baik. Saya mencoba beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak dapat mengeluarkan kedua klon tersebut. Hal ini membuat Han Sanqian sangat bingung, lagi pula, langkah ilahi Taiksu dan teknik pikiran Taiyan jelas tidak kalah sulitnya dengan kutukan 4 jiwa Beiming, atau bahkan lebih tinggi darinya. Yang levelnya lebih tinggi bisa mempelajarinya, tapi yang levelnya lebih rendah tidak bisa. Ini pasti membuat orang tertawa terbahak-bahak dan di saat yang sama, sangat membingungkan. Tapi yang jelas, situasi ini sudah terlihat oleh dua lelaki tua yang bersembunyi di kehampaan. Di atas kekosongan. Mereka berdua masih duduk mengelilingi papan catur. Di mata dunia luar, semuanya transparan dan sunyi, seolah tidak ada apa-apa di sana. Namun di depan dua orang yang sebenarnya, mereka melayang di udara, dengan meja, teh, dan permainan catur, sebuah pemandangan yang menyenangkan. Bocah konyol ini. Bahuang Tiansu tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya, dan memutuskan untuk pindah. Kamu dan aku sama-sama melihat sesuatu dari sudut pandang dewa, jadi tentu saja keduanya memiliki arti yang berbeda. Jika kamu dan aku seperti Sanqian, kita mungkin tidak setenang dan setenang dia. Orang tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut dan mengambil seteguk teh hijau. Bahuang Tiansu tersenyum lembut, benar. Ada banyak pertanyaan yang pasti sudah lama membuat Anda bingung, tetapi Anda memiliki keberanian untuk menghadapinya, dan Anda juga dapat melatih pasukan Anda selangkah demi selangkah dan menghadapinya. Dengan tenang. Ini sangat jarang. Itu hanya Qin Shuang. Mungkin itu bom, mungkin Han Sanqian yang naik tahta dan menjadi raja. Apa hasilnya tergantung keputusan Han Sanqian. Orang tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut. Saya khawatir yang pertama. Bahuang Tiansu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, Lu Ruoxin, seorang wanita, memiliki kebijaksanaan dan kecantikan. Meskipun Han Sanqian pintar, seperti permainan catur ini, sulit. Setelah mengatakan itu, segera setelah bidak catur ditempatkan, papan catur sudah dipenuhi angin dan awan, dan gerakan pembunuhan akan segera terjadi. Melihat situasinya benar-benar mati, lelaki tua yang menyapu lantai itu tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk kembali, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Seperti dia, menggunakan emosimu itu bagus, tapi kamu akan selalu terpengaruh oleh emosimu. Benarkah? Lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut, dan tatapan tajam tiba-tiba muncul di matanya, belum tentu. Bab 2606 Orang Kaya Sejati.
Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba dia membalik tangannya dan menyapukannya secara horizontal. Kemudian bidak catur itu tiba-tiba jatuh ke tanah di atas papan catur, dan kotak catur di depan kedua orang itu langsung meledak dan berubah menjadi bubuk. Bagaimana sekarang? Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit. Pada saat itu, lelaki tua yang menyapu lantai itu terlihat memegang satu-satunya bidak catur yang tersisa di tangannya. Dengan sekejap, bidak catur itu jatuh ke tanah. Bagaimana kamu bisa menang jika kamu tidak punya catur lagi? Lelaki tua penyapu lantai itu tersenyum lembut. Bahuang Tiansu sedikit terkejut. Tentu saja, perilaku menghancurkan seluruh permainan catur memang di luar dugaan, namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tetaplah sebuah jalan. Sepertinya kamu sangat lega tentang San Qian. Bahkan jika tidak ada catur di dunia, kamu akan melindungi bidaknya. Bahuang Tiansu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika bidak catur itu sendiri tidak cukup keras, biarpun aku hanya meletakkan tanganku di antara jari-jariku, tetap saja akan hancur. Lelaki tua yang menyapu lantai itu tertawa pelan. Kalau begitu kita harus melihat apakah San Qian adalah pecatur yang tangguh. Bisakah kita melakukan ronde lagi? Lelaki tua yang menyapu lantai itu tersenyum lembut. Waktunya hampir tiba, kenapa kamu tidak mengirim mereka pergi? Bahuang Tiansu tersenyum lembut. Dunia ini milik kaum muda, biarkan mereka pergi dan berpetualang sendiri. Saat kebenaran terungkap, saat dunia sadar, dan mereka memahami diri mereka sendiri, mereka akan mencapai sesuatu. Jangan biarkan kami merusaknya. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua yang menyapu lantai itu tertawa keras, diikuti dengan tawa lembut dari 8 buku surgawi yang sunyi. Namun, bagi orang lain di dunia Bahuang, tidak ada suara, dan bahkan sangat sunyi. Hari kelima telah tiba. Han San Qian melirik orang-orang yang sudah berkumpul di depan rumah jerami dan berkata dengan lembut. Semua orang mengangguk secara kolektif, dan suasananya tampak agak menyedihkan. Apakah kamu takut? Han San Qian tertawa pelan. Mengikuti kata-kata Han San Qian, tim yang awalnya tidak bernyawa tiba-tiba menjawab dengan suara menggelegar, jangan takut. Mereka yang takut mati bisa tinggal di sini. Saudara yang tidak takut mati, ayo berangkat. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian membuat pukulan di langit dan membuka pintu keluar dari kitab 8 kehancuran. Saat Han San Qian memimpin jalan keluar dan menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah menghukum siapapun yang tinggal di sini, Ning Yue, Jiang Hu Bai Xiaosheng, Qin Suang dan lainnya memimpin dan mengikuti tanpa berpikir. Kemudian, di Istana Baguio, murid dari aliansi manusia misterius dan 6 monster Jiang Bei mengikuti dari belakang. Du Yisheng dan Zhong Beihai saling memandang, mengangguk, dan bergegas keluar. Hanya Chen Ximin yang ragu-ragu sejenak. Baginya, berlatih di tempat ini seperti berjalan dengan lampin yang hangat. Belum lagi dia bisa mati jika keluar. Bahkan jika dia tidak mati, dia benar-benar tidak ingin untuk keluar karena itu sangat nyata. Sangat nyaman. Terutama karena ada banyak binatang aneh di sini. Meskipun Han San Qian telah mengizinkan semua orang untuk menemukan binatang aneh dengan bebas kemarin dan menyelesaikan kontrak dengan binatang aneh itu tanpa paksaan, dia tidak terlalu beruntung. Hanya ada satu binatang aneh tingkat kuning yang tidak terlalu kuat dan bersedia untuk menjadi pionnya. Hewan peliharaan spiritual. Tapi ada binatang aneh tingkat merah dan emas yang tak terhitung jumlahnya di hutan itu. Jika dia tinggal di sini dan memikirkan lebih banyak cara, dia bisa. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Ximin, Han Shaoxia tidak akan menghukummu, tapi aku akan membersihkan keluarga sebagai guru. Du Yisheng berteriak dingin. Ah, ayo pergi sekarang. Chen Ximin tertegun dan segera mengikutinya, menjadi orang terakhir yang pergi. Di pulau itu, Lu Yuan dan yang lainnya masih mencari Han San Qian dan yang lainnya di seluruh pulau. Ketika mereka kembali ke rumah dengan kelelahan, mereka hampir ketakutan setengah mati. Meskipun tidak ada seorang pun di sana ketika dia keluar, hanya wanita tua itu yang masih ada. Ketika Za kembali, sudah ada lautan orang berkumpul di depan aula utama. Jika Lu Yuan dan rombongannya tidak terdiri dari 100 orang, mereka pasti curiga bahwa mereka telah meminum obat yang salah atau mengalami mimpi yang salah. Wow! Tiba-tiba, tanpa menunggu Lu Yuan naik dan bertanya, Han San Qian sudah mengangkat tangannya, dan sesaat dia mendengar suara senjata yang terus-menerus. Ketika dia melihat ke bawah, sekelompok orang, termasuk Lu Yuan, tercengang. Mata. Segunung senjata ditumpuk tepat di depan semua orang. Bab 2607 Keberangkatan Resmi. Semua orang tercengang. Aku pernah melihat beberapa orang kaya, tapi aku belum pernah melihat orang sekaya ini.
Bahkan Lu Yuan, seorang elit dari keluarga besar, tercengang saat ini. Dia telah melihat banyak uang, dan dia telah melihat banyak senjata, tetapi dia belum pernah mendengar atau melihat begitu banyak senjata yang menumpuk di gunung dalam sekejap. Saya khawatir itu hanya gudang senjata di puncak Blue Mountain, itu saja. Untungnya bagi Lu Yuan, orang-orang yang keluar dari kitab 8 kehancuran sebenarnya lebih terkejut saat ini, dan bahkan bisa dikatakan ketakutan. Dunia aneh, ditambah dengan banyaknya binatang aneh, sebenarnya membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk mengatasi keterkejutan di dunia bafang. Namun siapa sangka begitu dia keluar, Han Sanqian datang lagi. Segunung senjata, dan tidak ada satupun yang sampah. Terus terang, jika senjata tersebut dijual satu persatu, Han Sanqian bisa dikatakan sekaya musuh. Bahkan Du Yisheng, yang selalu sangat mantap, mau tidak mau menelan ludahnya saat ini, betapa kuatnya. Sial, gudang sekte saya di Istana Tianji tidak memiliki banyak senjata. Zhong Beihai mengangguk seperti orang bodoh, ini akan menghabiskan biaya setidaknya lebih dari 100 Istana Tianji, kakak senior. Chen Ximin juga tercengang, bahkan dia merasa rasa malunya semakin meningkat. Sial, dia pamer bahwa dia adalah murid Istana Tianji di depan seorang raja yang bisa membangun kebun binatang dengan sekelompok binatang aneh dan gunung. Senjata. Status terhormat sial, sangat memalukan sampai dia hampir dilempar ke rumah neneknya. Meskipun dia mengira dia berkulit sangat tebal, dia tidak tahan dengan ironi dari kesenjangan yang begitu besar. Wang Ximin juga tercengang. Awalnya, Han Sanqian hanyalah seekor ayam yang sakit di matanya. Namun, kini dia bukan hanya pria misterius yang populer di dunia, tapi juga iblis terkenal. Senjata binatang. Jika ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang di dunia saling memandang dengan kagum setelah bertemu satu sama lain selama 3 hari, maka Han Sanqian sebenarnya bukan selisih 3 hari, melainkan setidaknya ratusan juta tahun. Karena perubahannya sangat tidak nyata. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Ning Yue memimpin dan membagi segalanya. Istana Baguyo penuh dengan gadis, jadi berikan prioritas kepada mereka. Han Sanqian sama sekali tidak peduli dengan reaksi tercengang mereka, dan dia sangat tenang. Mendengar perkataan Han Sanqian, murid perempuan Istana Baguyo yang sudah terpana bahkan memiliki kegembiraan dan kekaguman yang tak terselubung di mata mereka. Kemampuannya, penampilannya yang tampan, dan sikapnya yang arogan sudah cukup untuk memenangkan hati mereka, tetapi Han Sanqian masih memiliki banyak uang sehingga itu keterlaluan. Bukankah ini pria sempurna yang mereka gambarkan dengan sempurna dalam pikiran mereka? Belum lagi mereka, bahkan Ning Yue memandang Han Sanqian dengan heran, ambil yang dari Istana Baguyo dulu. Apakah ada masalah? Han Sanqian berkata dengan tenang, lalu dengan lembut mengangkat Han Nian dan berkata, aku akan mengajak Nianer jalan-jalan. Kita akan berkumpul di depan pulau dan berangkat 1 jam lagi. Nianer, ayah akan mengajakmu melihat bunga persik, kata Han Sanqian lembut sambil tersenyum pada Han Nian. Meskipun ayah dan putrinya menghabiskan banyak waktu bersama di Bahuang Tiansu kali ini, Han Sanqian sibuk melatih semua orang dan jarang menghabiskan banyak waktu dengan gadis ini. Jam ini adalah waktu yang khusus disisihkan Han Sanqian. Ketika Han Sanqian pergi, sekelompok orang melihat punggungnya dengan ekspresi berbeda. Sial, aku ingin memberinya anak juga. Seorang murid perempuan dari Istana Baguyo meneteskan air mata, merasa terharu dan iri pada saat yang bersamaan. Sejak aku bertemu dengan pemimpinnya, tiba-tiba aku merasa pria lain tidak lagi menarik. Saya juga. Sekelompok gadis melakukan ini satu persatu, tapi saya tidak tahu berapa lama, dan saya tidak tahu siapa yang memimpin dan mengubah kesedihan dan kemarahan mereka menjadi kekuatan. Karena itu diberikan oleh Han Sanqian, itu pasti hadiah mereka yang paling berharga. Tidak banyak bicara, dan berjalan langsung menuju gudang senjata. Saat ini, di seberang pulau, taman bunga persik sudah dipenuhi tawa dan tawa. Ayah dan putrinya sedang bermain dan bersenang-senang. Namun, setelah cukup bersenang-senang dan membuat masalah, ayah dan putrinya itu berbaring dengan lembut di atas pohon bunga persik sambil memandangi langit biru. Tampaknya di atas awan putih saat ini, Su Yingxia sedang memandangi ayah dan putrinya itu dengan senyum hangat. Bagaimana kalau kita mencari ibu? Han Sanqian bertanya. Han Nian mengangguk, baiklah. Kalau begitu aku akan membangun rumah besar di sini dan tinggal bersama orang tuaku selamanya. Han Sanqian mengangguk, menyentuh kepalanya, dan melihat ke atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup, dan tentara sedang berkumpul dari pulau dengan kekuatan yang besar. Badai akan segera melanda. Bab 2608 seluruh pasukan menyerang.
Istana Baguyo, ke-472 murid ada di sini. Istana Tianji, 46 murid ada di sini. 84 murid aliansi manusia misterius ada di sini. Sekte Void, Qin Shuang mewakili semua murid. Wang Ximin dari keluarga Wang, mewakili keluarga Wang, Qi. Komandan Zuo, Fu Meng datang. Saat jumlah orang berkumpul, Ning Yue berteriak keras, dan semua orang menjawab serempak. Suaranya begitu kuat dan kuat sehingga mengejutkan Lu Yuan dan orang lain di sampingnya. Tapi semua orang juga mengerti bahwa ada kesedihan yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di balik suara menderu ini. Qin Shuang adalah satu-satunya yang tersisa di Sekte Void. Satu-satunya bibit yang tersisa di keluarga Wang adalah Wang Ximin. Bahkan Fu Mang hanyalah orang yang sudah datang namun belum bersuara, dan diteriakkan oleh Fu Li. Han Sanqian datang dengan mantap sambil menggendong Han Nian, wajahnya seperti air laut, tenang sekaligus dingin. Ini lebih dari 600 orang. Han Sanqian memandang semua orang dan tersenyum lembut, mereka semua adalah saudara dan saudariku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tapi aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Kamu pulang, merancang, merayu. Pada saat ini, saat Han Sanqian meminumnya dengan lembut, pulau itu tiba-tiba teringat akan suara ombak. Melihat ke belakang, saya melihat seorang wanita tua berpakaian putih berdiri di gunung yang sepi di pulau itu, memegang keong di tangannya dan meniupnya ke langit. Suarakan dan mainkan musik sendirian untuk memberi penghormatan kepada kekuatan militer. Semua orang menoleh ke belakang, tidak hanya penuh semangat juang. Bunuh. 600 teriakan, paduan suara mengguncang langit. Nona, sudah ada kapal perang yang mendekati wilayah laut. Sepertinya kali ini Han Sanqian sudah keluar dengan kekuatan penuh. Saat ini, di suatu jalan tertentu, puluhan pria angkuh berbaju cerah dan indah sedang membawa sedan giok, disusul beberapa pengiring wanita cantik secantik peri di depan dan di belakang mereka. Mereka memegang bunga dan kipas giok. Memegang kipas batu giok, kipasnya berayun dengan lembut, dan bunga-bunga bertebaran di mana-mana, seperti perjalanan ke istana peri. Saat seorang wanita berbaju hitam dengan cepat jatuh dari langit, dan kemudian mendarat sedikit di depan sedan, seluruh tim berhenti sedikit, dan dia dengan cepat berlutut dalam posisi yang sangat rendah. Kedua pelayan itu buru-buru membuka tirai sedan, dan yang terlihat adalah interior yang sangat mewah dan keindahan yang tiada taraf. Saya beristirahat selama 7 hari penuh sebelum berangkat. Coba tebak apa yang dilakukan Han Sanqian. Si cantik tersenyum lembut, dan kecantikannya begitu indah bahkan bunga-bunga di sekitarnya pun pucat jika dibandingkan. Dan selain Lu Ruoxin, siapa lagi yang bisa memiliki kecantikan yang begitu menakjubkan? Namun, saat ini, di belakang sedan Lu Ruoxin, ada beberapa penjaga yang terlihat seperti penjaga yang sangat terampil, mengawal gerobak penuh kotak berkualitas tinggi, seolah-olah mereka sedang pergi ke suatu tempat untuk memberikan hadiah. Wanita berbaju hitam tidak mengubah ekspresinya dan sedikit menundukkan kepalanya, saya tidak berani menebak-nebak. Lu Ruoxin sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum lembut, Cimeng, kamu telah mengikutiku begitu lama. Jika aku memintamu mengatakan sesuatu, katakan saja. Ya. Cimeng mengangguk, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya kira Han Sanqian akan pulih dalam 7 hari. Mengapa? Di kota perbatasan, sekelompok biksu telah menyebabkan kerusakan parah pada Han Sanqian. Yang paling penting adalah mereka juga meninggalkan zombie di seluruh kota untuk membuat Han Sanqian jijik. Tuan muda dari keluarga Fang tidak dapat mengambil alih tindakan sebelumnya, sehingga Han Sanqian dia juga menghabiskan banyak energi pada zombie. Bahkan jika Han Sanqian terbuat dari besi, tidak mungkin dia sama sekali tidak terpengaruh oleh konsumsi tersebut. Kota tulang terbakar berikutnya tidak akan mudah. Saya pikir Han Sanqian harus memahami ini, jadi. Setelah Cimeng mengatakan ini, dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Lu Ruoxin. Lu Ruoxin tersenyum lembut, apakah hanya itu? Pelayan ini bodoh, tolong beri aku nasihat. Ini tidak seperti memberi nasihat. Hanya saja prasangkamu terhadap Han Sanqian begitu keras kepala sehingga kamu mengabaikan detail orang ini. Prasangka. Cimeng mengerutkan kening, meskipun Han Sanqian berasal dari bumi, budak itu memang memiliki prasangka dan kesombongan saat pertama kali berhubungan dengannya, tapi itu dulu, dan sekarang, budak itu tidak lagi seperti yang lain. Dan perlakukan dia tidak ada yang perlu diremehkan. Jika dia benar-benar meremehkannya, dengan gaya Cimeng, dia pasti sudah lama memotong Han Sanqian untuk memuaskan kebenciannya. Bagaimana mungkin dia masih tidak mengambil tindakan sekarang? Saya yakin Anda sangat menghormati Han Sanqian, bahkan menganggapnya sebagai master yang jauh lebih baik dari diri Anda sendiri,
namun bukan berarti Anda tidak memiliki prasangka buruk. Dari kebencian, Lu Ruoxin berkata dengan lembut. Tersenyumlah ringan. Qi Meng terkejut. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba memahami sesuatu dan menatap Lu Ruoxin, mungkinkah? Bab 2609, Keterampilan Ajaib Zisang. Ceritakan padaku tentang hal itu, Lu Ruoxin tersenyum. Han Sanqian masih melatih pasukan, kata Qi Meng. Lu Ruoxin sangat puas dan mengangguk sedikit, itu tidak bodoh, hanya satu poin yang akan mengungkapkan kebenaran. Tetapi hanya dalam 7 hari, apakah pelatihan itu masuk akal? Qi Meng tidak mempercayainya. Jika itu orang lain, dia akan membencinya. Sebagian besar orang yang diterima Han Sanqian adalah orang-orang yang tersesat, belum lagi kualifikasi mereka. Bahkan jika setiap orang adalah pahlawan di antara manusia, sama sekali tidak ada pertumbuhan dalam 7 hari. Mengapa dia menghancurkan dewa ini? Qi Meng sangat bingung. Aku juga tidak bisa menebaknya. Lu Ruoxin sedikit mengernyit, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tidak menggumamkan kata-kata lagi, malah berpikir keras. Nona, menurutku tidak perlu menebak-nebak. Hanya dalam 7 hari, tidak peduli betapa hebatnya Han Sanqian, itu tetap dia. Ingin mengubah sekelompok rakyat jelata menjadi penguasa raja hanyalah omong kosong. Jangan lupa, tempat di mana Han Sanqian berada adalah Pulau Peri, yang mungkin merupakan tempat dengan harta surga dan bumi terbanyak di dunia. Berbicara tentang ini, Lu Ruoxin tersenyum lembut, tapi, aku tidak buruk juga. Nona, apakah belenggu Tuhan sudah dimurnikan? Qi Meng berkata dengan heran. Lu Ruoxin tersenyum lembut, meski belum sepenuhnya penuh, masih bisa digunakan. Yang terpenting adalah bab 13. Bab 13 adalah hasil duel antara Lu Ruoxin dan Han Sanqian. Meski kemenangan itu masih menjadi misteri di mata Lu Ruoxin, setidaknya dia mendapatkan sesuatu. Faktanya, berdasarkan situasi saat itu, Lu Ruoxin tahu bahwa dia telah kalah, tetapi dia membalikkan keadaan pada saat kritis. Pertama, Lu Ruoxin tahu bahwa seseorang diam-diam membantunya, dan orang ini adalah satu-satunya lelaki tua yang menyapu lantai. Kedua, ketika lelaki tua itu mengumumkan hasil kompetisi, dia jelas-jelas menyukai kata-katanya sendiri. Hal ini selalu membuat Lu Ruoxin sangat aneh. Lagi pula, penyapu tua itu bukanlah miliknya, melainkan milik Han Sanqian. Namun, siku lelaki tua ini mengarah keluar, yang membuat Lu Ruoxin berpikir bahwa ini mungkin sebuah konspirasi. Oleh karena itu, Lu Ruoxin mendapatkan 13 bab dari buku Guqi lebih awal, tetapi mengesampingkannya tanpa menggunakannya. Baru-baru ini belenggu Tuhan selesai dan tingkat kultivasi Lu Ruoxin tiba-tiba meningkat, dia meluangkan waktu untuk mengambil bab 13 untuk diperiksa ketika dia baik-baik saja. Namun ada beberapa hal yang tidak akan Anda ketahui sampai Anda melihatnya, namun Anda akan terkejut saat melihatnya. Bukan saja 13 bab buku ini tidak mengandung konspirasi seperti yang dibayangkan, tetapi sebaliknya, buku ini penuh dengan rahasia dan rahasia. Seperti yang dikatakan orang tua penyapu lantai, buku ini berisi 2 rahasia kuno, 3 gerakan pembunuhan yang diciptakan sendiri, dan 8 gerbang paling timur. Teknik legendaris di negeri ini. Lu Ruoxin seperti membuka Pandora, beralih dari keraguan ke kegembiraan, dari kegembiraan ke kegugupan, dan kemudian menyerap nutrisi di dalam buku dengan gila-gilaan. Meskipun sekarang hanya ada 1 bab dari 13 bab, Lu Ruoxin telah mendapatkan banyak manfaat dari awal yang baik. Dia juga percaya bahwa seiring berjalannya waktu, jika ke-13 bab dimenangkan, dia pasti akan membawa perubahan yang luar biasa. Selamat, Nona. Qi Meng dengan cepat memberi selamat. Lu Ruoxin tersenyum tipis, tidak perlu memberi selamat kepada Anda sekarang. Belum terlambat untuk memberi selamat lagi kepada Anda ketika tujuan besar tercapai di masa depan. Sudah tertunda selama 7 hari. Saya khawatir Fang Kun tidak bisa menunggu lebih lama lagi, bukan? Saya telah mendesak budak ini berkali-kali melalui transmisi suara. Saya rasa saya sudah sangat membenci Han Sanqian. Saya berharap saya bisa menikah dengan Su Yingxia sesegera mungkin untuk menghilangkan kebencian saya, kata Qi Meng lembut. Benarkah? Lu Ruoxin tersenyum lembut sambil berpikir. Nona, bukankah kamu ingin Fang Kun dan Su Yingxia menikah? Tapi bukankah kamu yang mengaturnya sendiri? Qi Meng tidak mengerti. Secara logika, Lu Ruoxin seharusnya bahagia dengan pernikahan Fang Kun dan Su Yingxia. Bagaimana mungkin dia tidak hanya merasakan sedikit pun? Anda bahagia, tetapi ada sedikit keraguan di wajah Anda. Ini sungguh aneh. Apa bedanya ini dengan menembak kaki sendiri? Hah?
Lu Ruoxin menghela nafas panjang, alisnya masih berkerut dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Nona, bisik Cimeng, ayo berangkat. Lu Ruoxin berpikir sejenak, mengalihkan pandangannya, lalu sedikit menurunkan tirai sedan, dan pembawanya dengan cepat bangkit dan menuju ke kejauhan. Pada saat ini, Han Sanqian di sisi lain juga datang ke darat dari laut dan menuju ke kejauhan dengan cara yang perkasa. Jika seseorang melihat ke bawah dari udara saat ini, mereka pasti akan melihat bahwa Han Sanqian dan Lu Ruoxin, meskipun mereka sangat jauh, berada di arah yang sama. Bab 2610 Desa Aneh. 3000, kita sudah bepergian hampir sehari, dan hari sudah semakin larut. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk istirahat? Perjalanan ini berlangsung seharian penuh, dari tepi pantai hingga puluhan gunung dan rawa serta hutan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini matahari terbenam akan segera terbenam, dan rombongan orang tersebut kelelahan. Han Sanqian melirik orang-orang di belakangnya. Meski semangatnya masih ada, kelelahannya juga terlihat jelas. Meskipun setiap orang memiliki makhluk spiritual, tidak ada yang mau menyia-nyiakan kekuatan tempurnya untuk berjalan kaki. Bagaimanapun, ini bukan lagi sekadar perjalanan kembali ke Pulau Peri. Tapi tempat istirahat adalah masalah, kata Ning Yue lembut. Pakaian tipis yang dikenakannya sudah agak kotor karena lumpur dan air dari hutan dan rawa. Saat kami pergi ke kota tulang terbakar, pada dasarnya kami bergerak menuju perbatasan utara. Pagi harinya baik-baik saja. Setidaknya ada beberapa kota. Tapi sore harinya, kami bergerak semakin jauh. Lingkungan sekitar adalah sudah penuh dengan hutan belantara dan pegunungan. Belum lagi kota-kota. Aku belum pernah melihatnya, kata Mo yang lembut. Jianghu Bai Xiaosheng melihat peta, kota di pagi hari adalah kota terakhir. Ke depan, ada gunung dan hutan tandus, dan tidak ada yang berpenghuni. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana kamu beristirahat di tempat seperti ini? Dao 12 berkata dengan nada yang sangat tertekan, kakinya masih tertancap di rawa. Han Sanqian melihat sekeliling, merasa tidak berdaya. Tempat ini benar-benar hutan hujan, belum lagi pepohonan, bahkan udaranya sangat lembab, dan terdapat rawa di tanah. Bahkan tidak ada tempat untuk menginap, jadi tentu saja tidak ada istirahat. 4 naga. Linlong meminumnya dengan lembut, dan tiba-tiba lingkungan sekitarnya menjadi sunyi senyap. Namun detik berikutnya, saya mendengar gerakan tiba-tiba angin dan bayangan di sekeliling. Keempat naga itu ada di sini. Dengan 4 teriakan, di puncak hutan yang luas, 4 bayangan naga tiba-tiba muncul. Setelah keluar dari Sekte Void, kalian berempat mengikutiku, tetapi tidak berhasil. Itu benar-benar mempermalukan klan nagaku, kata Linlong dingin. Keempat naga itu melayang di udara, semuanya menundukkan kepala. Pertarungan melawan Datian Lu Paixiu di Pulau Peri adalah pertarungan terakhir mereka. Keempat naga tersebut terluka parah dan akhirnya pulih di dekatnya. Meskipun dia telah mengejar Han Sanqian beberapa kali, sayangnya lawan yang ditemui Han Sanqian terlalu kuat. Bahkan jika keempat naga itu tidak terluka, mereka akan dikalahkan sepenuhnya, apalagi terluka. Jangan salahkan mereka. Han Sanqian melambaikan tangannya. Harta karun keempat naga sudah memberikan kontribusi yang sangat besar. Dalam hal budidaya mereka, mereka benar-benar tidak bisa dibiarkan melakukan hal lain. Apakah ada tempat dengan lingkungan yang lebih baik di sekitar sini? Linlong bertanya dengan tenang tanpa mengejarnya. Masih ada hutan hujan rawa dalam jarak 3 mil, tapi pada titik ini, mereka berempat saling memandang, dan tidak ada yang berani membuat keributan lagi. Tapi apa? Han Sanqian mengerutkan kening. Dari sudut pandang Silong, Han Sanqian dengan jelas merasakan situasinya sepertinya tidak baik. 70 mil di depan, ada desa tempat kamu bisa beristirahat, tetapi akan ada kekeringan di masa depan, jadi kita harus bersiap. Yang terpenting adalah desa. Omong-omong, Silong berhenti bicara. Sesuatu yang aneh. Di mata Linlong yang marah, Silong akhirnya mengatakannya. Sesuatu yang aneh. Han Sanqian memandang keempat naga itu dengan bingung, lalu ke semua orang. Ini, kami belum bisa memastikannya, hanya berdasarkan penampilan saja, kata Silong. Linlong mengangguk, kamu turun dulu. Setelah berbicara, Linlong memandang Han Sanqian. Kita tidak bisa beristirahat semalaman di rawa ini kan. Selain itu, kita masih harus bergerak maju, kata Han Sanqian serius. Ya, kita akan bermalam di rawa. Aku khawatir kita semua harus berendam di rawa sampai besok kita kembung. Mo yang mengangguk pokoknya, masih ada waktu sebelum matahari sepenuhnya set. Saat hari tidak gelap, ada begitu banyak dari kita di desa, jadi pertanyaannya seharusnya tidak besar.
Han Sanqian mengangguk, melambaikan tangannya, dan terus bergerak maju. Ketika sekelompok orang mempercepat langkah mereka dan bergegas maju, setengah jam kemudian, hutan hujan dan rawa menghilang, dan lahan kering tiba-tiba muncul di depan mata semua orang, seolah-olah mereka menyatu. Dan hampir di saat yang sama, semua orang juga samar-samar mendengar suara liar suona di depan, dan musik bernada tinggi dan tajam terdengar satu demi satu. Tapi seperti yang Silong katakan, aneh. Sangat aneh. Bahkan suara suona ini seperti ini.